Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta dan pemirsa. Kali ini kita jumpa lagi di podcast dan saya mau ngebacain dan ngerespon komentar pemirsa yang udah masuk di video-video yang ada di channel Teknisi Digital. Nggak banyak, kali ini ada 2 aja dan ada di 3 buah video. Yang pertama di video cara memperbaiki Blender Miyako BL211 PLY, saklar minta ditahan terus. Terus pertanyaannya, apa ada dijual tombol yang tipe BL211 PLY? Jawabannya adalah bisa ada bisa enggak, cuman waktu itu saya perbaiki sih saklarnya, enggak saya ganti dengan yang baru. Karena kebetulan enggak ada di tempat saya biasa beli komponen elektronik. Jadi harus saya perbaiki aja. Gitu ya. Simple, sederhana aja. Karena pertanyaannya juga simple. Terus ada di video cara memperbaiki, bukan. Di video cara jumper kabel kipas angin Fiskars Electronics thermal fuse putus. Sudah saya jumper tapi masih tidak bisa, Bang. Katanya gitu. Sudah dijumper tapi tidak bisa. Berarti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama salah kabel, yang kedua bukan thermal fuse-nya yang putus, yang ketiga mungkin saklarnya yang rusak. Kemungkinan yang nomor 3 itu jarang terjadi. Biasanya kalau enggak kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang kedua. Biasanya enggak cocok kabel yang di jumper itu gitu. Kecuali kipas angin yang diperbaiki tipenya sama dengan video yang saya tunjukin ya. Kalau misalnya agak beda, warna kabelnya bisa jadi beda. Di dalam video atau di dalam kipas angin itu rata-rata kabel yang kita jumper itu adalah kabel warna biru. Karena kabel warna biru adalah kabel yang menuju ke steker langsung. Kabel warna coklat biasanya langsung masuk ke saklar. Kemudian kabel warna biru biasanya langsung masuk ke spool. Meskipun di tengah-tengah dia bakal disambung dengan kabel yang lain. Warnanya. Fungsinya enggak. Dia biasanya langsung dimasukin ke spool. Harus masuk ke spool itu harus melewati thermal fuse dulu gitu. Itulah yang bakal kita jumper. Jadi kabel warna biru kita kupas, kemudian kita sambung dengan kabel warna apa aja, yang penting dia terhubung langsung dengan kaki kapasitor. Itulah yang kita kupas, kemudian kita sambung, kita solder. Itu adalah cara untuk menjumper thermal fuse. Kenapa dijumper? Karena alasannya kalau kita lepas, apalagi misalnya pemirsa belum berpengalaman, itu akan bisa merusak spool itu sendiri. Karena spool itu sangat rentan untuk putus, terkelupas, atau juga calar. Iya, calar ya. Calar, kalau nggak calar beset lah gitu. Kalau misalnya udah dijumper gitu maksudnya. Dari kabel warna biru terus dijumper ke kabel warna hitam di kaki kapasitor, terus kita lihat dulu putarannya. Terbalik nggak? Kalau terbalik kita bakal pindahin kabelnya
ke kaki kapasitor yang satu lagi. Nah, itu baru bener. Biasanya tuh kaki kapasitor kan warnanya ada yang sama ya. Biasanya warnanya hitam. Tapi ada juga yang kadang-kadang warnanya tuh hitam sama biru atau sama merah. Saya beberapa kali menjumpai warna kabel itu. Tapi itu nggak jadi soal. Yang jelas seperti itu caranya pemirsa untuk menjumper thermal fuse-nya. Kenapa nggak diganti aja thermal fuse-nya? Karena kalau kita ganti thermal fuse-nya itu akan percuma. Putusnya thermal fuse sebetulnya terjadi karena kipas angin yang udah overheat alias kepanasan. Kepanasan itu bisa terjadi karena dia macet. Busingnya macet. Busing dan as. Asnya itu macet di busing itu gitu. Jadi itu harus kita bersihkan. Kalau macet lama-lama dia kan bergesek ya. Dia kan gesekan ya antara as dan busing. Dia berputar karena dia macet akhirnya dia panas. Nah, semakin panas. Jadi spoolnya overheat terus thermal fuse-nya bakal putus. Nah, putusnya itu untuk mengantisipasi adanya percikan api yang muncul di dalam spool. Dan saat thermal fuse putus, itu kondisi spool biasanya udah pasti lengket satu sama lain karena lapisannya udah agak-agak meleleh gitu. Lapisan kawat emailnya itu udah agak-agak meleleh, jadi dia nempel satu dengan yang lain. Letak dari thermal fuse itu ada di tengah-tengah spool. Pokoknya dia harus nempel sama spool. Kalau misalnya kita bongkar spoolnya karena keadaannya itu lengket, kalau kita tarik, yang jelas pasti bakal ada yang putus atau terkelupas. Terkelupas untuk urusan spool itu nggak boleh. Spool itu nggak boleh terkelupas pemirsa, karena kalau terkelupas dia bakal menimbulkan ketidakberaturan medan elektromagnetik yang menyebabkan kipas angin nggak tahu mau muter ke kanan atau mau ke kiri. Waktu kita pancing baru dia mau muter ke arah sesuai dengan yang kita pancing itu. Terus itu aja ya. Mungkin itu salah kabel itu. Coba cek dulu. Cek tipenya sama enggak sama kipas angin yang sedang saya perbaiki di video cara jumper kabel kipas angin Fiskars Elektronik thermal fuse putus ini. Kalau enggak, coba diperhatikan betul kabel mana yang harusnya dijumper. Terus di video cara memperbaiki kipas angin Miyako KAS 1637PL mati total. Saya udah coba tapi tetap nggak bisa bang. Kipas angin baru 3 bulan. Dari orang yang sama dengan kipas angin yang berbeda. Saya udah coba tapi tetap nggak bisa bang. Kipas angin baru 3 bulan. Kayaknya kamu salah ambil kabel deh. Bukan kabel itu yang seharusnya dijumper. Kalau misalnya bener, gak mungkin itu gak bisa selesai. Jadi coba gini aja ya. Itu di steker itu, di colokan itu perhatikan kabel, warna kabel selain coklat. Coklat. Selain coklat sama hitam ya. Gini aja deh. Warna itu kan bisa relatif. Beda-beda setiap kipas angin. Jadi dicolokan, kabel colokan itu begitu masuk ke kipas angin, perhatikan, kan ada 2 kabel. Satu kabel satu kabel nyambung langsung ke saklar. Dan satu kabel lagi langsung nyambung ke spool.
Nah, kabel yang langsung nyambung ke spool itu yang kamu kupas. Warna apa kabelnya itu? Nah, kamu kupas, terus kamu kupas juga salah satu kabel di kaki kapasitor. Nah, kemudian kedua kupasan tadi sambungkan jadi satu. Pasti berhasil kok. Kalau muter kebalik, pindahkan penjamperan ke salah satu kaki kapasitor yang belum dikupas itu. Kaki kapasitor yang satunya maksudnya. Pasti berhasil kok. Itu 99%. Baiklah ya pemirsa, kali ini itu aja deh. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.